3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Dog Day Afternoon. So, check it out. Untuk kalian ketahui, film ini berdasarkan kisah nyata yang ada di Brooklyn pada sekitar tahun 1970-an. Nah, penjahat yang baru pertama kali melakukan kejahatan bernama Sonny dan temannya, Sal, merampok Bank Brooklyn untuk mendanai operasi ganti kelamin istri cowoknya Sonny, yaitu Leon. Di awal perampokan, satu teman Sonny yang seharusnya membantunya merampok ketakutan dan meminta izin untuk pergi, dan Sonny pun memperbolehkannya. Sonny dan Sal pun melanjutkan perampokan mereka. Tetapi setelah melakukan perampokan, mereka berdua mengetahui kalau bank tersebut memiliki uang yang sedikit. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, kedua perampok tersebut menginap di bank dan menyandra semua pekerja. Nah, polisi pun diberitahu kalau ada perampokan yang sedang berlangsung. Mengetahui hal tersebut, detektif Eugene Moretti dan banyak polisi melakukan pengepungan di sekitar bank. Ketika Moretti menelpon pihak bank untuk memberitahu Sonny kalau polisi telah tiba, Sonny pun memperingatkan kalau dia dan kaki tangannya, Sal, memiliki sandera dan akan membunuh mereka jika ada polisi yang mencoba masuk ke bank. Nah, tugas detektif Moretti di sini adalah bertindak sebagai negosiator, sementara agen FBI bernama Sheldon memantau tindakannya. Di sini Sonny tidak bertujuan untuk membunuh siapapun, tetapi Sal yang mulai stres memberitahu Sonny kalau tadinya dia yang gak siap membunuh para sandera jadi siap. Gak lama kemudian, penjaga keamanan bernama Howard mengalami serangan asma. Jadi, Sonny membebaskannya ketika Moretti meminta sandera sebagai tanda niat baik Sonny. Lalu, Moretti meyakinkan Sonny untuk keluar dari bank untuk melihat betapa banyak dan agresifnya pasukan polisi. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Moretti, beberapa polisi mencoba mendekati Sonny. Tetapi Sonny kemudian menyuruh mereka mundur dan berteriak Atika, yaitu kejadian di mana polisi banyak membunuh orang-orang yang gak bersalah. Setelah mendengar Sonny berteriak Atika, kerumunan warga pun mulai bersorak untuknya, dan dia kemudian masuk kembali ke dalam bank. Setelah menyadari kalau mereka tidak dapat melarikan diri dengan cara yang sederhana, Sonny meminta transportasi kepada para polisi, yaitu sebuah jet untuk membawa mereka ke luar negeri. Tim taktis tiba-tiba mendekati pintu belakang bank. Jadi, Sonny melepaskan tembakan untuk memperingatkan mereka supaya mereka tidak mencoba masuk. Moretti lalu menyuruh Sonny untuk keluar dan mencoba memberitahu Sonny kalau tim taktis tersebut adalah unit polisi yang tidak dia kendalikan. Sonny lalu mempercayai Moretti dan memintanya untuk membelikan pizza buat dia dan juga para sandera. Setelah pizzanya datang, Sonny keluar membawa duit untuk pengantar pizza. Tapi si pengantar pizza bilang kalau pizzanya udah dibayarin sama Moretti. Melihat Sonny membawa uang, kerumunan warga bersorak meminta uangnya. Dan Sonny dengan senang melemparkan uang tersebut kepada para kerumunan, yang ternyata uang tersebut merupakan uang yang dia ambil dari bank. Warga pun langsung menyerbu dan terjadi kerusuhan, sehingga ada beberapa yang juga ditangkap. Ketika istri Sonny, Leon, yang merupakan transgender tiba, dia mengungkapkan kalau Sonny merampok bank untuk membayar operasi penggantian kelaminnya, dan juga mengungkapkan kalau Sonny juga memiliki istri yang sah bernama Angie dan juga mempunyai anak-anak. Moretti menyuruh Leon untuk berbicara kepada Sonny,
Tetapi Leon pun menolaknya. Bahkan dia nggak mau berbicara kepada Sony meskipun melalui telepon. Saat malam tiba, semua lampu di bank mati. AC juga mati. Jadi Sony pergi keluar lagi dan menemukan kalau agen Sheldon telah mengambil alih TKP, menggantikan Moretti. Dia menolak untuk memberikan bantuan lagi kepada Sony. Tetapi ketika Sandra yang bernama Mulvaney mengalami shock diabetes, agen Sheldon membiarkan seorang dokter untuk masuk. Saat dokter berada di dalam bank, Sheldon meyakinkan Leon untuk berbicara dengan Sony di telepon. Dan Leon pun akhirnya mau menelpon Sony. Keduanya memiliki percakapan panjang yang mengungkapkan kalau Leon telah mencoba bunuh diri untuk menjauh dari Sony. Dia juga telah dirawat di rumah sakit sampai polisi membawanya ke tempat kejadian. Sony pun mengajak Leon untuk ikut bersamanya dan Sel untuk menaiki pesawat. Tetapi Leon menolak tawaran Sony tersebut. Sony kemudian memberitahu polisi yang mendengarkan panggilan telepon mereka kalau Leon tidak ada hubungannya dengan upaya perampokannya. Setelah melakukan panggilan telepon, si dokter meminta Sony untuk melepaskan Mulvaney, dan Sony yang masih memiliki hati nurani pun setuju. Tetapi malahan Mulvaney yang menolak dan bersikeras kalau dia ingin tetap bersama karyawannya. FBI lagi-lagi memanggil Sony untuk keluar dari bank. Dan di sini mereka telah membawa ibunya Sony ke TKP. Namun ibunya Sony juga nggak berhasil membujuk Sony untuk menyerahkan diri. Dan agen Sheldon memberi isyarat kalau limosin akan tiba dalam 10 menit untuk membawa mereka ke jet yang sudah menunggu. Setelah kembali ke bank, Sony menulis surat wasiatnya, meninggalkan uang dari asuransi hidupnya kepada Leon untuk ganti kelaminnya dan juga kepada istrinya Angie. Ketika limusin tiba, Sony memeriksanya apakah ada senjata tersembunyi atau jebakan. Dan di sini dia nggak menemukannya. Saat Sony memutuskan kalau mobilnya udah oke, dia memilih agen Murphy untuk mengantar Sel, Sandra yang tersisa, dan dia ke Bandara Kennedy. Sony duduk di depan di samping Murphy, sementara Sel duduk di belakang mereka. Murphy berulang kali meminta Sel untuk mengarahkan senjatanya ke atap agar Sel tidak menembaknya dengan sengaja. Tetapi Sel tetap nggak mau. Saat mereka sampai dan menunggu di landasan bandara, agen Sheldon memaksa Sony menyerahkan senjatanya ke dashboard, menciptakan pengalihan yang membuat Murphy menarik pistol yang tersembunyi di sandaran lengannya dan menembak Sel tepat di kepala. Setelah Sel mati, Sony langsung ditangkap dan semua sandera digiring ke terminal. Film pun berakhir dengan Sony menyaksikan tubuh Sel diambil dari mobil dengan tandu. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Dog Day Afternoon. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.